Di akhir paragraf, fala taqul inna sama'ahu haram wa fi'luhu dzalika khata'. Qala Abu Talib al-Makki faqad ta'anna ala 70 siddiqan, ya. Kemudian sekarang masuk ke Su'ila Shibli, lagi-lagi Shibli lagi. Laku keras nih Shibli nih, ya. Oh, yang Shibli kita udah berangkat ya? Udah berangkat deh. Oh ya. Wa su'ila Shibli qadasallahu sirruhu anis sama. Imam Shibli ditanya mengenai hakikat sama, mendengarkan puji-pujian, nyanyi-nyanyian, salawatan. Barusan itu kan madaih nabawiyah namanya. Puji-pujian terhadap sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelan-pelan kan dari awal ribat berdiri sesekali aja kita buat. Dulu ada Busiria, ya, Qasidah Burdah. Sesekali kita buat salawat Adnani, kan. Kan antum lama-lama bosan juga kan. Adnanilah gini. Ya, adnanilah gini. Maka kita pelan-pelan masuk ke dia ulami. Dia ulami kenapa kita pilih pendek soalnya, benar nggak? Ya, qasirun jiddan jiddan. Tapi sangat cukup. Sangat cukup, ya. Ada yang panjang kayak Barzanji, Syaraful Anam. Ada Diba, ya. Ada juga karya Dardiri. Dardiri itu juga ajib tuh, ya. Karena dia juga seorang muhaddis, namun dia kalau hadisnya sahih atau bagus dijelaskan, kalau enggak berarti hadisnya bermasalah, cuma bisa diperkuat. Itu ciri-ciri Dardiri itu, dan ajib itu. Anehnya saranin antum baca maulidnya Imam Ad-Dardiri, ya. Apa judulnya? Al-Bashir wa Nazir itu apa gitu, ya. Saya ingatnya maulid Dardiri gitu aja, ya. Apa tuh? Suara jin. Oh, kirain suara jin. Jin dan Jun. Itu ketahuan kan nontonnya tahun berapa tuh. Umurnya ketahuan. Imam Shibli mengatakan sama mendengarkan nyanyian, pujian, syair-syair, ya, kisah-kisah, khususnya yang bersuara bagus, zahiru fitnah. Zahirnya memang fitnah. Apa arti fitnah bahasa Arab? Cobaan, ujian, kacau, ya. Wa batinuhu ibrah, tapi batinnya sama itu ada ibrah. Antum nggak paham yang dibaca tadi, tapi kan di situ ada ibrah sholawat. Apalagi kalau ngerti isinya, berinding-berinding kita dengarnya, ya. Benar nggak? Setiap kali dengerin syair-syair kenabian, oh, luar biasa. Yang pernah saya ulas malam tadi di Nabawi, Masjid An-Nabawi. Tadi kan ada, ya, ketika Suwaibah al-Aslamiyah selesai menyusui Nabi Muhammad untuk pertolongan pertama, lalu diserahkan ke ibundanya Aminah. Dia adalah budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Aminah. Maka dia pergi mengabarkan di hari Senin, itu hari Senin. Yaumul Itsnin ya ta'ti Suwaibah. Jadi dia datang Suwaibah ini kepada tuannya Abu Lahab. Fa basyarathu bi wiladati sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Kalau saking girangnya dia katakan, hari ini aku nyatakan gimana bahasa Arabnya? Tuqi, ya, kamu. Aku bebaskan engkau. Saking girangnya dia. Sebenarnya bukan hanya girang itu, ada keberkahan dalam diri Suwaibah karena dia habis menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, menyusui Nabi juga. Berkah dia langsung mulia, langsung dia lebih tinggi daripada Abu Lahab. Maka ruhnya Abu Lahab akan mengatakan bebaskan dia, maka dibebasin. Karena dia mendapat kabar hari Senin, dia bahagia dari Senin, dan dia kasih hadiah orang yang membebaskan dia, itu Suwaibah. Ini hadis dikritisi orang. Kenapa? Karena menggunakan ilmu hadis ba'da bi'sa, setelah Nabi diutus. Jangan. Tentang sirah kita tidak menerapkan seketat bab ilmu hadis, ilmu takhrij. Ini ingat-ingat antum kan ahli takhrij nih.
3 nih, berempat nih ya, berlima, oh saudara sunnah semua nih. Ini ahli, oh belakang tuh juga ada Panji tuh, Zia udah jelas tuh dia. Inti dia apa Zia sih? Diva ya, Diva. Sama-sama do saja. Kedal sama do. Baik. Ketika mentahrijh ahwal kejadian sirah qoblal bi'tsah, kita tidak boleh tasyaddud. Nggak boleh ketat. Kenapa? Karena tidak ada hajat untuk tasyaddud di situ. Kenapa? Karena la yata'allaq bil halali wal haram. La yata'allaq bi sifatillah. Tidak berkaitan halal haram dan sifat-sifat Allah, dua itu nggak ada urusan. Karena tidak berkaitan dengan sifat Allah, tidak berkaitan dengan halal haram, maka Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra mengatakan ulama kita tasahul dalam periwayatan hadis qoblal bi'tsah. Jadi hanya orang-orang yang ilmu hadisnya amatiran yang ketat mengkritisi hadis-hadis sirah. Berarti dia nggak ngerti perbedaan antara kaedah ini dan kaedah itu. Paham ya? Semoga pusing. Ini mah ilmu gampang, masa antum pusing. Ilmu sederhana ini. Ya nggak ribet, ilmunya masih bisa dibaca di buku. Jadi ilmu yang ribet tuh yang turun langsung dari langit tuh. Kalau masih ada di buku mah, jangan bilang itu susah, gampang itu ilmu. Ya. Bener nggak? Gampang nggak? Oh, bagi mereka nih semenit 2 menit selesai tahrijh. Udah ada perangkatnya soalnya kan. Perangkat itu jadi musibah kalau nggak tahu adab dan teknik. Jadi ada orang tahu tekniknya tapi nggak punya adab. Ada yang tahu adabnya nggak punya teknik. Gak enak, siapa kita mau doifin hadisnya? Salam ya, berhenti ente jadi ahli hadis ya. Kalau mau menjadi ahli hadis harus berani mencurigai semua hadis. Sebenarnya Albani itu untuk tahap pertama berhasil, tapi dia nggak punya adab. Masa Sahih Bukhari 2 hadis dia masih doifkan? Ya. Berarti dia nggak ngerti adab terhadap ijma' muhaddisin. Betul, Daruqutni dulu mengkritisi, kan setelah Daruqutni enggak gitu. Udah selesai sebenarnya. Ibnu Shalah sudah mendeklarasikan setelah Al-Quran yang paling sahih Bukhari. Kecuali kita setara dengan Daruqutni minimal. Antum nggak mungkin setara sama Daruqutni. Oh, ada Daruqutni. Udaromi, ada Daruqutni, ya beda ya. Nah, ilmu hadis itu unik, tapi dia masih dibaca, masih bisa. Ilmu hadis itu hanya butuh satu hal, ketekunan, nggak lebih. Tapi kalau beradab, canggih. Jadi jangan hanya ngaji metodologis, ntar semua orang antum kritik. Nggak ada yang antum nggak kritik, ntar. Nah, itu Albani kan begitu. Suyuti dia kritik, Ibnu Hajar dia hantam, Nawawi dia kecengin, Bukhari dia doifkan. Hadis Muslim 30 lebih loh. 35 kalau hitungan Said Mamduh. Karena dia mendoifkan fulan, efeknya 35 hadis menjadi doif. Sahih Muslim. Tapi oke, jangan-jangan seorang Albani ingin menulis sahih sendiri. Kita cek, ternyata dia aja membantah dirinya sendiri. Hadis A dia sahihkan, di tempat lain dia doifkan. Hadis A dia hasankan, di tempat lain dia dhaifkan. Hadis A dia sahihkan, di tempat lain dia hasankan. Jadi dia sendiri nggak terpercaya untuk dirinya sendiri. Tahu dari mana begitu? Ya kita neliti sendiri. Dalam kegalauan kita meneliti, ternyata sudah ada yang nulis. Saya ketemu lah di perpus dulu, ada kitab Tanaqudat Albani Al-Wadihat. 3 jilid. Kontradiksi Albani terhadap dirinya yang sangat jelas. Itu yang saya ceritakan barusan. Gimana? Yang nulis dulu mantan ahli sunnah, sekarang dia buat manhaj sendiri. Hasan bin Ali As-Saggaf namanya. Ya, dia dulu ahli sunnah Asy'ariyah Yaman, bermazhab Syafi'i. Tapi belakangan dia buat mazhab sendiri. Dia ngikut Tohawi tapi ada tasyayyuh dikit. Tapi dia bukan Syiah. Ini perlu dikasih tahu ya. Dia bukan Syiah. Mungkin dia ada sedikit Zaidiyahnya dulu karena dia Yaman. Wallahu a'lam bishawab.
Cuma penelitian hadisnya itu terlepas dari dia seorang Zaidiyah kah atau Sunni kah. Itu murni penelitian. Ajib itu kitab. Alaikum bi hadhil kutub salasah, ya, salasah mujaladat. Tapi yang paling bagus mujalad awal. Nanti kalau saya sempat kita bedah kitab itu di sini. Dan Sidi Musa tampilkan teksnya ya. Di bagian mana dia mensahihkan, di kitab apa dia menghasankan atau mendhaifkan. Jadi gimana kita mau percaya sama Syekh Albani? Dia sendiri membantah dirinya sendiri. Setelah dihitung oleh Hasan bin Ali As-Saggaf, hampir 1000 kontradiksi Albani terhadap dirinya. Kalau cuma 10, 20, no problem. Saya juga kadang-kadang kontra sama diri saya sendiri. Dulu saya dapatnya apa, sekarang saya dapat, tapi nggak banyak-banyak. Imam Bukhari juga sama, tapi nggak banyak. Imam siapa lagi? Hatta guru kita, Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, dulu beda sama dirinya sendiri. Tapi nggak terlalu banyak. Kalau ini kebanyakan, tanda dia tidak dhabit ala kitabatihi. Gimana dia dhabit ala hifzi? Dia nggak kuat terhadap tulisannya sendiri, apalagi terhadap hafalannya. 1000 loh, gimana tuh? 1000-an. Gergetan lah. Jadi dia menemukan sesuatu yang aneh ini, Syekh Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf ini. Dalam pembacaan, jadi semua buku Albani itu, dia bahkan lebih duluan khatam dari para pengikut Albani sekarang. Yang menghatamkan buku Albani itu cuma 2 orang. Zuhair Syawis, yang kedua Said Hasan Ali As-Saggaf. Dia doang tuh 2. Selebihnya paling ya baca-baca dikit-dikit doang. Selebihnya baca dia. Detail, harfun, kalimah, jumlah, faqara. Dalam penelitian dia itu, dia menemukan 2 hal, 1 kontradiksi, 2 ejekan Albani. Maka dia tulislah kitab Mu'jam Syata'im, Qomus Syata'im Albani. Nanti kita buka kitab itu di sini biar antum tahu dia itu siapa ya. Kan kalau kita ngikutin hadis sibabul muslim fusuq, mencaci maki sama muslim itu fasik. Antum berani nggak bilang dia begitu? Kan nggak berani. Wah, Pak Kiai Ali Mustafa dulu ngomong. Ini Pak Kiai itu masih bisa menghargai kelompok Salafi yang cenderung kepada Hanbali. Masih bisa dihargai. Wahabi yang masih tidak bisa diajak ngobrol. Dari mana beliau tahunya? Selesai beliau nulis beberapa buku tentang titik temu Wahabi NU gitu ya. Terus satu lagi buku cara tepat memahami sunnah. Itu diminta banyak oleh kawan-kawannya di Libya dulu. Itu beliau tahu, oh berarti beda juga nih orang. Ada perbedaan antara kelompok ini dan kelompok itu. Ya. Sampai kemudian beliau mengatakan, seandainya kelompok ekstrem ini mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tentulah Albani orang. Loh, saya kaget Pak Kiai kok ngomong begitu. Ternyata Pak Kiai itu menemukan fakta di lapangan. Kalau ente kritik Imam Syafi'i nggak masalah. Kritik Ibn Arabi nggak ada masalah. Kritik Ghazali, senang mereka. Kritik Syekh Abdul Qadir Jilani, demen mereka. Tapi jangan coba-coba kritik Syekh Albani. Itu yang ngomong Syekhuna Ali Mustafa, ana sami'tuhu miraran aktsar min marrah. Ya. Lebih dari 1 kali saya dengar. Tapi beliau nggak pernah keluarkan di majelis luar. Ini kan karena beliau sudah wafat jadi cerita. Ya. Betapa gergetannya. Maka beliau menyebut kelompok ekstremisme itu, Wahabiyah yang bermasalah itu bagi beliau adalah Wahabiyah Albaniin. Ya, kalau Wahabiyah yang Hanabilah, kalau ada insoha. Karena kalau ngikutin bahasa hal, Allah yarham, kan pernah memberikan tabayun kepada Syekh bin Baz. Ketika Syekh bin Baz ngata-ngatain tawasul orang Indonesia itu syirik, dikasih tahu sampai Syekh bin Baz, tahu kami tidak tawasul begitu. Ya, beres. Syekh bin Baz itu walaupun orangnya emosional, kabar dari salah satu kawan Pak Kiai di Bandung, murid bin Baz juga. Oh itu rajul yuksirul ghadab katanya. Tuh, ini kita kan nggak tahu. Yang kita dengar cuma kabar. Nah, ini nggak berani bilang begitu, tapi itu kabar beliau dan beliau sih orangnya. Kiai yang sangat tegas di Bandung.
adik kelas Pak Kiai. Waktu Pak Kiai S2 tesis beliau yang ngurus. Sama-sama murid Syekh Mustafa Al-Azami. Antum nggak ketemu dulu Mustafa Al-Azami? Wah, aneh pernah ketemu. Dengerin muhadarah beliau lah. Pusing-pusing kita bahasa Arab kita kan masih standar banget saat itu. 2004 kan ya 2004 2005 lah. Itu bahasa Arab saya masih Arab maklum. Ya, belum kuat. Tapi sudah mulai fasahanya sudah mulai kita dapat. Nah, beliau cerita itu orang sangat keras gitu. Keras dan pemarah. Itu sisi gelapnya, tapi di sisi lain beliau ini orangnya suka merevisi kalau salah. Ada surat dari kelompok Zaidiyah di Yaman, kami Syiah yang tidak pernah mencaci maki sahabat. Langsung dia revisi. Di Fatwa bin Baz, dia mengatakan Zaidiyah tidaklah kufur. Padahal tadi dia mengkafirkan Syiah. Ya. Bagi kita, para pencaci sahabat tidak sampai derajat kufur. Tapi kita menyatakan mereka fusak, orang fasik. Jadi seandainya ada antum punya teman Syiah, dia tidak mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain, Aisyah, maka dia saudara kita. Dia berarti mirip sama Zaidiyah. Berarti dia bukan Syiah Rafidah. Dia cuma tasyayyu, melebihkan Sayyidina Ali daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu gak ada masalah. Ya, gak ada masalah sama kita. Cuma kita katakan kami beda. Kami mengatakan Abu Bakar dulu, Umar dulu, Utsman baru Sayyidina Ali. Kira-kira begitu. Apa kata Imam Shibli? Kembali, faman arafa al-isyarata halla lahu as-sama wa la faqad istad'a al-fitnata wa ta'arrada lil baliyah. Ya. Siapa yang mengerti isyarat, maka dia boleh mendengarkan sama. Jika tidak, maka dia hanya memunculkan kekacauan. Wa ta'arrada lil baliyah, ya, dan akan berakibat kepada masalah-masalah bala, ya. Ada anak muda di UIN dulu di UIN nih. Ini bukan salah UIN ya, person. Kita membedakan antara kesalahan personal dengan kasus kebijakan. UIN tuh nggak ada urusan dengan itu. Cuma kalau ada mahasiswanya ya dosennya harus mendidik mereka. Ketika dapat satu teks Ibn Arabi tentang wajah cantik gagah itu bagian dari wajah Tuhan. Tapi dia alihkan itu untuk mengeksplorasi kecantikan lawan jenis. Ra'aitu wajah Allah fi wajhi. Lebay. Saya melihat keindahan wajah Allah pada wajahmu, Neng. Neng, nong, neng. Mau gombal namanya itu. Itu bohong. Yang dia lihat itu syahwat. Berarti dia nggak paham isyarat. Apa yang disebut wajah dalam bahasa tasawuf? Wajah itu bukan ini dalam tasawuf. Wajah itu sesuatu yang menghadap kepada suatu objek. Bukan zahir ini. Wajah itu adalah kemana ruh itu berkiblat. Nah, ujung dari ruh berkiblat itulah yang disebut berwajah. Disebut wajah Allah juga bukan wajah begini. Ya. Allah memandang dirinya dalam kesendiriannya. Disebut wajah. Wajah juga, wajhul uluhiyah. Allah memandang keesaan dirinya lewat makhluknya. Maka kita ini cuma dapat pinjaman tauhid dari Allah. Allah yang minjamin tauhid itu kepada kita. Jangan sok-sok antum sudah bagi tauhid jadi 3, sudah belajar sifat 20, terus merasa udah bertauhid. Tunggu dulu. Allah sudah hadirkan belum itu rasa tajalliyat? Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Karena kita nggak akan bisa kenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya sesuai teks-teks sebelumnya, ya. Wa ma'lum anna as-sama' muhayyijun ma fil qulub muharrikun lima fiha falamma kanat qulubul qaum ma'muratan bi dzikrillah ta'ala safiyatan min kadari syahawat muhtariqatan bi hubbillah subhanahu wa ta'ala laisa fiha siwa Allah fasyauq wal hijan wal qalq wal wajad was sayhan kaminun fi qulubihim kakumun nar fi zinad fala yazhar illa bi sawlati ma yushakiluha. Jadi karena al-qaum di situ para sufi, kalbu mereka makmur dalam zikrullah,
ruh mereka makmur dalam cinta kepada Allah, jiwa mereka bersih daripada noda-noda. Maka ketika mereka merekam syair-syair, yang muncul bukan kerinduan kepada lawan jenis, tapi yang muncul kerinduan kepada Rasulullah SAW. Antum cobain, ini pengalaman aneh. Dulu dengerin Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi ya Habibi, salamun alaik. Saya dengerin begitu, saya merinding, tapi yang saya rindui cewek. Kan Habibi ya Habibi, padahal Ahmad. Wah, itu pelet paling gawat tuh. Kan menyebut nama Ahmad. Yang saya rindui perempuan. Berarti kolbu ini belum ma'mur bizikrillah. Maka saat itu makruh mendengarkan nasyid. Apalagi nyanyian biasa. Antum dengerin Noh. Itu lebih makruh lagi. Karena asyauq itu maradun fil qulub. Rindu itu penyakit di kolbu. Penyakit di kolbu. Nyiksa, bener nggak? Nyiksa bener orang rindu tuh. Asyauqu, gimana kata teman aneh itu di Ustadz Falah al-Butuni. Asyauqu yu'adzib wa yudayyiq. Waduh, serem amat ente ngomong. Rindu itu menyiksa dan menyempitkan dada. Benar-benar itu. Tapi beda kalau orang rindu kepada Rasul. Insyarahat as-sudur wa tawassa'at al-qulub wa tanawwarat an-nufus. Terusin. Tergila juga antum bentar ya. Itulah bedanya. Maka kita dari dulu jarang kan kita buat madaih. Aneh, isyaratnya itu bertahap. Harapannya nanti ada saatnya. Nanti semalaman kita sholawatan di sini. Nggak ada lagi nggak mau ngapain sholawatan doang. Kita seksa antar faiznya. Ada temannya Ibnu Solihin, Panji. Nah, siapa lagi tuh yang bisa tuh? Kalau Rokiin bilang saya mengacaukan, mensumbangkan suara katanya. Ya. Oh, Dayat juga enak tuh suaranya. Boleh nanti ya. Aneh itu paling suka misalnya burdah Aneh suka banget. Burdah termasuk juga yang Nasamat Hawa itu yang Ibn Arabi itu enak banget. Bismillah. Jadi ketika kita bersyair, ya ada getaran rindu kepada Rasul. Kullu syauq maradun wa ta'zibun illa syauq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua rindu itu menyiksa, menyengsarakan kecuali rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu sama bini aja nyiksa. Kapan pulang ya? Ya, rindu anak-anak bikin galau. Aduh, gimana anak udah makan belum? Pikiran. Rindu sama orang tua, ya Allah gimana siapa yang ngerawat orang tua nih? Begitu. Kalau rindu sama Rasul, kita rindu karena kita membutuhkannya dan dia memberikan madatnya kepada kita. Maka lenyapkanlah, leburkanlah rindu kepada anak, istri, ibu, orang tua, ayah, saudara, kekasih, pasangan, saudara, murid-murid, sahabat-sahabat, guru-guru, leburkan dalam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyhad ya Rabb anna ashwaqana kulluha faniyat ala hubbik wa ala hubbi nabika sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari mereka, umuradul qaum ya, baris keempat terakhir di baris ya, halaman itu. Fima yasma'unahu innama hum sadifun ma fi qulubihim fatastaniruhu bi sadamati turuqihi wa quwwati sultani fata'jizu al-qulub an istubut inda istilamihi fatanba'ithu al-jawarih bil harakati was sarakhat was sa'aqat li thawraniha fi al-qulub la innahu yahdus fiha syai'an. Pernah nggak antum melihat ada orang ketika bersyair tiba-tiba badannya gerak-gerak, nyanyi apa aja, tiba-tiba kalau lagi nyanyi, palanya gerak-gerak kan ya? Berarti jiwanya dua aja, jiwanya lemah,
ngikutin energi kerinduan Rasul, atau mengikuti alunan musik yang ada. Kalau musiknya musik umum, rindunya rindu nggak jelas, jadi nggak jelas juga isi kolbu. Tapi jika di kolbu itu ada nama Rasul, ada nama Allah, yang didendangkan nama Allah dan nama Rasul, itu bergetar, energinya akan nyambung. Disitulah muncul gerak. Bergeraklah badan karena kolbu bergetar. Berarti kolbunya belum penuh dengan nama Allah. Maka dia digetarkan oleh nama-nama Nabi, oleh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat wirlingnya Sayyidina Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Itulah geleng kepala orang dalam tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Samaniyah. Bahkan kalau di Banjar itu masih kayak yang asli di sono. Berdiri tahlilnya, namanya ratib berdiri. Tahlil berdiri itu ada. Ya la ilaha illallah, berdiri. Dikira Masa Lefong. Siapa tuh? Antum bisa tahu ya, ya. Oh, ini agama sufi. Bukan, itu gerak kolbu itu. Syekh Ali Jumar ditanya, emang ada zikir berdiri-berdiri? Beliau mah gampang aja, semua ayat itu dijelasin sama beliau dengan enak sekali. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu mereka ada dua. Yang pertama yang berzikir kepada Allah lagi berdiri, duduk dan berbaring. Itu berdiri bukan? Ya juga ya. Cuma ini diformalkan zikirnya. Iya. Ada nggak orang lagi ruqyah sambil berdiri? Ada kan? Kenapa boleh? Azan berdiri kan? Boleh. Ya, lagi jogging boleh nggak nyebut Allah? Subhanallah padahal. Boleh nggak? Ya boleh. Emang kalau lagi jogging boleh. Terus ketika lagi berdiri begitu nggak boleh. Ketika getarannya tambah kuat, antum lihat tuh Sidi Abdul Aziz Gumari itu jingkrak-jingkrak. Di Mesir, di Mekah, jingkrak beliau lagi zikir. Begitu. Cuma yang teratur itu Sidi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, muter. Ya, wirling. Cuma aneh juga kata kawannya. Emang nggak aneh apa menurut ente? Nggak ada zaman Rasul. Ya salam, nggak tahu bilang nggak tahu ya. Ya, di zaman Rasul kan ada orang Habasyah nari pedang, nari tombak di masjid. Sudah Habasyi. Maka Nabi nonton bareng sama istrinya. Disitulah muncul bukan sunnah nonton konser, bukan. Kebolehan nonton seni-seni yang netral. Bahkan bersama perempuan. Kita nonton bareng harim kita boleh. Bukan sunnah loh ya. Hak boleh, mas, mubah. Jangan kemudian dilihat Yahudi. Wah, ada video Yahudi ini gerak-gerak. Berarti dia niru Yahudi. Jangan-jangan Yahudi niru kita. Jangan cuma karena ada penampilan mirip, muka ente aja mirip sama mereka ya. Kopiahnya sama juga. Antum lihat nggak kopiah Yahudi? Kupluk-kupluk nggak jelas gitu tuh. Yahudi ente. No, orang India no ya. Kopiahnya hitam kan? Nah, kopiah mana nih? Cino. Mata udah sipit ya salah. Jenggot nanggung kayak aneh kan. Baju koko, bajunya ada ininya. Bencinya sama Cina, handphonenya Oppo. Tegang amat ya Allah. Hidup itu kok tegang mereka itu ya. Jadi hijrah tuh jadi tegang. Dia maksiat, alat musik yang disalahkan. Childish nggak tuh? Orang waras nyalain alat musik, itu waras nggak? Antum maksiat. Jadi ada nih si Artus ini, dia hijrah. Dia ada masalah di hidupnya. Karena dia begitulah. Ya. Maka dia salahkan musiknya. Karena musik nih,
Ya salam. Ente bedanya iblis sama Adam apa? Iblis ketika salah, dia salahkan Adam. Adam ketika dijebak oleh iblis, dia menyalahkan dirinya sendiri. Maka saya mengimbau, ayo kawan-kawan yang hijrah, jika engkau hijrah, salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan musik, jangan salahkan manajer, jangan salahkan vokalis, jangan salahkan perempuan cantik, laki-laki ganteng. Enggak, salahkan diri sendiri. Salah kita kok. Emang kita nggak sempurna. Antum kira kiai-kiai suci? Enggak. Habib suci, yang suci mah Rasulullah. Ya, so, tanya sama Habib apakah ente suci? Pasti dia bilang marah. Marah dia kalau dibilang dia suci. Pasti marah dia. Kiai dibilang suci ya salah. Nyuci ya. Suci mah enggak. Kita sangat paham lah diri kita. Ya. Nahnu ibadun muznibun. Kita ini hamba-hamba yang berumur dosa tiap hari, setiap saat. Nggak ada kita yang nggak dosa. Tapi jangan salahkan orang. Saya digoda sama dia, jangan salahin dia. Nanti karakter itu masuk sampai ke alam neraka. Jadi ketika masuk neraka nanti, apa yang terjadi? Ya, surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr. Antum tahu kan ayatnya? Bahkan dalam surat-surat yang lain. Jadi orang-orang yang masuk neraka tuh nyalahin iblis, setan. Apa kata iblis? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku nyalahin saya juga takut sama Allah kok. Setan ngomong gitu. Setan ngomong gitu. Tapi dia kan minta SK, dikasih sama Allah. SK-nya nyesatin antum kan? Setan kita. SK itu. Kalau nggak ada SK dari Allah, dia nggak bisa nyesatin orang. Nggak bisa dia nyesatin orang. Kan semuanya harus dengan izin Allah. Jadi dia bersaing tuh dengan malaikat-malaikat tuh, dengan diri kita juga. Saya mengajak itu aja. Jadi jangan salahkan komunitas. Saya dulu ikut komunitas studio jahat-jahat. Nah, biarin aja. Kan kita punya hati nurani. Saya dulu pernah berguru ke si fulan, dulu dia ngajar. Jangan salahkan dia. Ya, katakan Rabbana zalamna. Maka terbawalah guru itu, terbawalah komunitas itu. Ya Allah, kami zalim. Saya zalim, saya zalim. Kita zalim semua sama diri kita sendiri. Anfusana. Bukan kami menzolimi mereka atau mereka dizolimi. Kami menzolimi diri kami sendiri. Itulah kesalahan terbesar kita. Ya, siapapun yang sedang bergerak mencari ya cahaya-cahaya baru, hijrah-hijrah, saya berharap ya salahkan diri sendiri. Mulai. Maka beristikharahlah ketika berguru, ya bermusyawarahlah ketika mencari syekh, mursyid, guru, mentor, murabbi, ya. Semoga Allah memimpin kita semua ya. Kalau antum mencari orang suci, nggak ada sekarang, nggak ada. Hatta Al-Mahdi diislah Allah dulu berketahuan Al-Mahdinya oleh orang awam. Berarti beliau ada masalah nafsiyah nggak? Emang ditutup Allah dengan nafsiyahnya. Yuslihuhullah fi lailah, gitu kan hadisnya. Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat illa yaum aw laila yuslihuhullah fi lailah, Allah akan bangkit satu orang ya yang kemudian Allah islah di dalam semalam. Berarti sosok Al-Mahdi ini juga bermasalah dalam dirinya. Dia merasakan itu gejolak, dia nggak bisa lawan. Gimana kita coba? Maka dia perlu islah. Maka kalau cari ustadz yang nggak pernah maksiat, dia nggak maksiat musik, oke. Dia nggak, matanya nggak jelatan, oke. Bininya banyak, sama aja. Ya, beda sih halal nggak halal. Tapi kan hasrat awalnya sama. Ya, terus apa lagi? Oh, dia nggak pernah begini begitu. Dia mengharamkan bank, ledu fulus dia seneng. Kan bank itu produk dari produk bank itu apa? Uang. Mengharamkan bank, tapi pakai duit dari bank. Jadi sama aja, bohong-bohong aja itu. Oh, dikasih yang merah-merah 100 juga hijau matanya. Jujur aja, kita ini manusia. Ya, sama aja kok. Sama-sama. Ya, lapar ya jerit juga. As-sama la yahdus fil qalbi la yahdus fil qalbi syai'an wa innama huwa muhayyijun ma fihi
Sama itu tidak membuat apapun di kolbu, kata Imam Junaid. Tapi dia muhayyijun, dia akan menggelitik ma fihi, ahwal-ahwal yang mengelilingi kolbu. Ya. Fatarahum yuhayyijuna min haitsu wajidihim wa yantiquna min haitsu qasdihim wa yatawajjuna min haitsu kaminati sarairihim la min haitsu qauli syair wa muradil qail. Maka coba lihat, gurunya sama, berkalam, bersyair, efeknya beda-beda nggak sama orang. Ada yang salawat sallallahu alaihi wasallam, ada yang matanya netes doang, nggak jelas kan. Dia bingung, aku terharu, rindu, tapi rindu ke siapa? Otaknya nanya, kolbunya jawab, kamu rindu kepada Rasul. Ruhnya bilang, itulah ayah ruhmu. Bisa menangis panjang itu. Ya. Antum ingat ibu yang nyusuin kita, yang ngelahirin kita. Beliau sekarang udah wafat di mana? Kalau ane ceritain semua, mewek semua, ya pasti. Maka teman-teman, kalau kita menceritakan ibu fisik biologis, antum bisa nangis. Menceritakan ayah fisik, guru ilmu, itu bisa nangis-nangis. Gimana dengan ayah rohani kita ceritain? Asyaddu min dzalik. Lebih dahsyat daripada itu. Ya. Makanya ketika orang bersolawat bisa nangis, itu wajar. Ya. Ini sudah tanda-tanda. Sudah jam 8. Halas. Ibu usah diganti ya. Udah habis dia. Iya. Yeah. Apakah kerinduan itu hiburan untuk kolbu? Kalau di kolbunya ada nama Allah dan ada nama kekasih Allah Muhammad, maka asyauq farhatun wa tasliyatun. Maka di dalam kolbu itu kalau ada dua nama itu adalah kebahagiaan, hiburan, denyut-denyut yang bisa membuat dia bahagia dan sempurna. Udah berhenti. Khalas, itfa'u, khalas. Di batang bambu itu suling dari batang bambu ketika ditiup mengeluarkan suara yang indah. Betul. Bisa dibalik dari suara indah itu jadi tadi kerinduannya terhadap batang. Betul. Begitulah kata Jalaluddin Ar-Rumi. Itu kata Jalaluddin. Iya. Maka orang sakit itu kan itu dia baca nama Allah itu. Maka itu bagi Syekh Saman itu nama Allah. Itu orang sakit. Itu juga nama Allah. Ya. Ada juga yang sakit. Itu nama Allah juga bagi Syekh Saman. Karena setiap wali itu diberikan nama-nama asrar yang dulu disimpan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Kan ada yang mereka simpan kan. Ibnu Abbas mengatakan kalau aku buka ini kalian akan kafartumuni. Tapi di akhir-akhir zaman ini dibuka ntar. Ya. Bahkan sudah banyak yang dibuka. Nada punya marifat itu. Nada itu kerinduan si yang punya nada itu. Tapi yang mendengarkan tergantung di kolbunya ada siapa. Jadi kalau kolbunya ada nama si Wewe, si Wawan, maka disebutkan syair itu yang dia rindui sih lawan jenisnya. Antum coba aja. Ini udah sholawat yang dirinduin bukan Nabi. Dulu zaman-zaman bahla umur 16 lagi puber-pubernya itu ya. Lagi senang-senang sama lawan jenis. Kita mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian, tapi nggak bisa bohong. Saya butuh hiburan. Akhirnya saya cari-carilah sholawat kan. Dapatlah sholawat yang minim-minim musiknya. Dengerin, mulai kebayang wajah dia mulus, senyum-senyum. Itulah yang disebut oleh Maulana Al-Imam Shibli. Kalau di kolbunya ada nama Allah ma'murah bizikrillah, maka dia ketika mendengarkan syair atau bersyair, di dalamnya ada ibrah. Baru bergetar. Kalau enggak tambah rindu, tambah nyelekit, dan sangat menyakitkan kalau orang rindu itu. Rindu kepada makhluk menyakitkan. Ya, bikin lemah, ajiz. Tapi rindu kepada Allah enggak. Nah, coba aja.
Orang kalau rindu sama makhluk, lu nggak bisa makan. Mata netes mulu. Coba aja. Apalagi perempuan tuh paling gampang mewek. Ya. Antum punya mewek juga kan? Maka Allah itu menitipkan sisi feminis dalam diri kita. Tapi jangan sok-sok feminisme. Di dalam diri kita itu ada sisi maskulin, ada sisi niswahnya. Sama, nih perempuannya juga ada sisi zukurohnya loh. Kejantanannya itu ada. Tiba-tiba tegas, ketus gitu. Tapi ya hati-hati, jangan terjebak dengan rasa-rasa itu. Bagi kita semua itu anugerah ya. La'alallaha yaftah lana wa lakum amin ya rabbal alamin. Ini belum nyampe-nyampe nih, kenapa ini, heran saya. Kayaknya malah disuruh lama di sini. Nah, next Faiz, itu Nasamatu Hawaq Ibn Arabi. Itu enak banget tuh. Antum tahu nggak tuh? Ntar dibagi nih, dibagi lewat WA aja. Bacanya seru-seru banget. Oke, teman-teman, mungkin ada kegiatan di sini. Sudah jam 8:10. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Majelis kita diridai Allah, diridai Rasulullah, diridai guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir, keluarganya diberikan sakinah, mawaddah warahmah. Yang masih jomblo dijodohkan. Semoga jodohnya nggak jauh-jauh dari ribat. Aduh, seneng banget. Ya, nanti si Musa yang urus tuh ya. Ya Novi ya, bantu ya. Semoga nggak jauh-jauh. Karena pergerakan kita ini kalau sudah beda fikroh, itu susah. Nanti antum malah keseret ke sana atau ke sini. Saya doakan yang masih jomblo-jomblo ini ya dapat ketemu lah. Jangan keluar-keluar, ntar yang sini nyari keluar. Dia kalau udah keluar mungkin nggak ikut majelis lagi. Ente kata si istri, kok keluar rumah mas? Kapan waktu sama kita ya kan? Tapi kalau sudah semajelis antum udah tahu mualimi latihan di sini sekarang sampai jam 2 malam. Taklim aja yang kita cepet-cepetin. Karena dia pakai otak kan lelah, kalau pakai otak lelah hayati. Walaupun ruh antum tuh mau, cuma kan dari tadi siang bekerja. Nah kalau pasangan tuh nggak satu frekuensi sama kita, aduh susah. Kayak Novi nih, kalau Musa udah jemput nama aneh, dia izin kan? Mau ada majelis Abu ya? Oh, sus. Tapi kalau yang lain belum tentu. Ya. Kira-kira seperti itu. Semoga kayak Bu Yayuna sama ntar Faiz kan, alhamdulillah sepaham nih. Ya. Mujib udah lepas ke Sowar ya. Ya sudahlah. Ini masih ada yang lainnya nggak? Ya. Kalau sudah sepaham, harokahnya sama, fikrohnya sama, ruhanianya, tinggal wusul aja antum. Ujiannya sudah lewat. Jadi ujian keluarganya udah lewat. Paling ujian apa nih? Ujian galau. Baik teman-teman, saya yakin kadang-kadang sudah jodoh, ujiannya di ekonomi, bisa jadi begitu. Nah, kalau kita sudah satu ngumpul, perjodohannya sudah satu keluarga, kalau ada yang punya kelebihan bisa buka teman-temannya bisa bekerja, saudaranya bisa bekerja tempat dia, kan tambah lebih enak lagi. Ya, siapa tahu berbagi-bagi energi kita. Nah, ya. Kita nggak mau ulang kesalahan pergerakan yang lama ya. Semoga Allah ridho. Amin rabbal alamin. Nasallallahu alaihi wa sallam wa lidina wa limasyayikhina wa lisa'il muslimin wal hadirin wal hadirat. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.